Pernah saya ceritakan di sini ada seorang ibu malamnya sudah sahur, lalu dia bilang tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Karena lupa bacaan niatnya, ragu-ragu. Tadi malam tidak taraweh, niatnya itu Ramadhana apa Ramadhani, ragu-ragu. Akhirnya tidak puasa. Padahal kalau kita sudah makan, sudah sahur, itu sudah niat puasa. Nah, lo wong sahur niatnya apa nek ra poso? Ya, karena biasanya membaca nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri. Nah, ini Ramadan apa Ramadhani ya? Dia ragu-ragu. Nah, karena ragu-ragu, wah rasa poso wae sisan begitu kan. Nah, ini kan itu bukan tuntunan ya. Ya, betul. Pripun, Pak? Biasanya tapi setelah tarawih itu baca lafal itu. Oh iya, terima kasih. Jadi lafal niat ini prinsipnya di dalam ibadah itu an-niyatu mahalluha al-qalb. Bahwasanya niat itu letaknya di hati. Jadi prinsipnya niat itu letaknya di hati. Lalu bagaimana kalau yang melafatkan niat? Melafatkan niat itu landasannya bukan hadis, bukan Quran, tapi qiyas. Nah, dan dalam ibadah kalau Nabi pernah mengamalkan, sahabat pernah mengamalkan, maka tidak butuh qiyas, tapi ittiba. Nabi melafatkan tidak, ya sudah, tidak perlu melafatkan. Sahabat melafatkan tidak, ya tidak perlu melafatkan. Tapi memang betul Nabi dan sahabat melafatkan niat saat haji dan umroh. Nah, maka disitulah kemudian orang-orang yang melafatkan nawaitu itu qiyas, analogi dengan haji dan umroh. Padahal kita tahu Nabi dulu dilafatkan enggak yang puasa? Tidak, ya sudah ikut saja ya. Kalau Nabi pernah mengamalkan, enggak perlu analogi, ikuti saja. Ibadah itu cuma ittiba, motokopi dari Nabi, ikuti apa adanya. Nah, kalau di zaman Nabi tidak ada, baru ada namanya analogi, qiyas. Karena zaman Nabi tidak ada. Atau pada masa Nabi memang di lingkungan Nabi tidak begitu, baru qiyas. Contoh, mata uang. Dulu mata uang itu dinar dan dirham, emas dan perak, dan itu ada zakatnya. Nah, tabungan ada zakatnya enggak? Ada, maka dikiaskan, dianalogi dengan emas atau perak. Karena zaman Nabi tidak ada uang kertas. Maka baru pakai analogi. Kalau misalnya uang kita masih dinar, masih dirham, lu ngapain analogi? Karena sama. Sekarang puasa kita dengan puasa Nabi sama apa beda? Sama. Lu ngapain kita harus bikin analogi? Tinggal ngikuti Nabi. Karena Nabi juga puasa, kita juga puasa. Nah, jadi Nabi puasa, kita juga puasa. Maka kita ittiba dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau permasalahan kontemporer, bayi tabung. Cari dalilnya ada enggak? Enggak ada. Disitulah baru analogi, qiyas. Karena enggak mungkin nemu di Quran atau di hadis Nabi tentang bayi tabung. Apalagi misalnya merokok, ada enggak di zaman Nabi rokok? Tidak ada. Baru di situ kita cari dalil qiyas, analogi. Narkoba, suntik, zaman Nabi ada enggak? Tidak ada. Baru kita pakai qiyas. Jadi kalau apa-apa yang di zaman Nabi sudah ada, sudah dikerjakan oleh Nabi dan di lingkungan kita juga ada, praktekkan sama. Tapi kalau di zaman Nabi ada, di lingkungan kita tidak ada, ya sudah, dicari yang sepadan. Contoh, zakat fitri. Zaman Nabi makanan pokoknya apa? Kurma. Lah kita masuk udah suruh kurma, kita kan makannya apa? Beras. Nah, ini baru analogi. Kenapa? Sama-sama makanan pokok. Dan juga masih to'am, sama-sama makanan pokok. Karena Nabi menyebutkan to'am. Beras makanan bukan? Makanan. Kurma makanan. Sama-sama makanan pokok. Karena di zaman Nabi memang pakai kurma, tapi kan kita tidak pakai kurma. Nah, bisa dipahami ya? Sekarang Nabi puasa, tidak makan tidak minum, kita juga puasa tidak makan tidak minum. Maka Nabi tidak melafatkan, kita juga tidak
melafatkan. Karena memang kita hanya diminta untuk ittiba, motokopi, ikuti saja. Nah, beda kalau nanti jenengan haji atau umroh, nah lafatkan. Karena pada saat haji atau umroh dituntunkan untuk melafatkan. Allahumma labbaika hajjan atau Allahumma labbaika umrotan atau nawaitul hajjah atau nawaitul umroh dan seterusnya. Bisa dipahami ya?